Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sholli ya sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam 2 rakaat. Selamat menunaikan subuh bagi yang sudah bangun. Pada subuh ini saya akan mencoba mengkaji kajian tentang bab kitab. Masih tetap Tanbihul Ghafilin. Yang mana yang membuatnya adalah Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim Samarkandi radhiyallahu anhu. Dan kita akan membahas tentang bab yang ini, Babul Fuqara. Babul Fuqara. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Fadailul Fuqara, yaitu kaum yang fakir, fuqara. Fakir dalam arti kata itu miskin, kaum miskin. Saya akan mencoba mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lailatil Samarkandi hadisana Abu Bakar al-Jurjani hadisana Ahmad bin Abdullah an Salim bin Abi Salim an Murijat bin Mas'udi Mus'ab bin Mus'ab dari Zaid Mus'ad an Zaid bin Aslam an Anis bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala ba'asal fuqara ila Rasulillah. Jadi Abu Bakar al-Jurjani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abu Salim, dari Kharijah bin Mus'ab, dari Zaid bin Aslam, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana ia berkata, Abu Bakar al-Jurjani ini berkata, Ba'asal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala. Jadi sekumpulan orang-orang fakir, sekumpulan kaum fakir, kaum miskin yang sedang berkumpul itu mengutus berunding, bermusyawarah sekumpulan orang-orang fakir tersebut, dan mengutus salah satu dari kumpulan fakir tersebut
mengutus ke Rasulullah SAW. Jadi menghampiri, menuju, menyambangi, bersilaturahmi ke Rasulullah SAW, utusan dari kaum fakir tersebut. Lantas faqala ya Rasulullah, si fakir, utusan dari kaum fakir tersebut, faqala ya Rasulullah, ini rasulul fuqara'i ilaika. Jadi, wahai Rasulullah, kata utusan kaum fakir tersebut, saya adalah utusan orang-orang fakir yang datang kepadamu. Rasulullah menjawab, faqala, kata Rasulullah, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Jawaban Rasulullah, selamat datang untukmu. Jadi Rasul menyambut utusan kaum fakir tersebut, selamat datang untukmu dan orang-orang yang mengutus kamu dan semua kumpulan-kumpulan kaum fakir tersebut. Diucapkan selamat datang oleh Rasulullah, kamu datang dari tengah-tengah kaum yang dicintai Allah Subhanahu. Berarti kaum fakir itu kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah berkata kembali, qala ya Rasulullah, maaf, yang berkata ini kaum fakir. Kaum fakir ini, utusan kaum fakir tersebut berkata, qala ya Rasulullah, kata kaum fakir tersebut, utusan kaum fakir, yaqulul fuqara'u innal aghniya'a qad zahabu bil khairi kullihi kata utusan kaum fakir tersebut, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang kaya bisa mengerjakan semua amal kebaikan. Sesungguhnya orang-orang kaya bisa mengerjakan semua amal kebaikan. Kulli humu yahijjuna wala naqdiru alaihi wa yatasaddaquna. Mereka orang-orang kaya bisa berhaji, sedangkan kami tidak mampu untuk berhaji ya Rasulullah, kata utusan kaum fakir tersebut. Mereka mampu bersedekah, bersodakoh, sedangkan kami tidak ada kemampuan seperti mereka untuk bersodakoh. Dan apabila mereka sakit, orang-orang kaya tersebut sakit, mereka bisa memberikan kelebihan hartanya sebagai simpanan. Orang kaya tersebut masih memiliki kelebihan harta untuk disedekahkan di saat orang kaya tersebut masih sakit. Wala taqdiru alaihi wa idza maridu ba'asu bi fadli amwalihim zuhron. Disinilah zuhron, di saat sakit orang-orang kaya tersebut masih mampu bersedekah. Lalu Rasulullah berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu annil fuqara anna man sabara minkum wa ihtasaba falahu salasun. Kata Rasulullah, wahai kau utusan kaum fakir, sampaikanlah kepada orang-orang yang fakir. Fakir itu miskin dalam harta benda dan kemampuan untuk bersedekah.
bahwa barang siapa yang sabar di antara kamu dan ia ikhlas, maka ia akan mendapatkan 3 kelebihan. Salasu wa ihtasaba falahu salasu, 3 kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan isolin laisa lil agniya, yang tidak didapatkan oleh orang-orang kaya tersebut. 3 kelebihan yang akan engkau peroleh, yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum fakir, yang mana 3 kelebihan tersebut tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kaya. Minha syai'un amal haslatul wahidah. Yang pertama, di dalam surga ada kamar yang dibuat dari yakut yang merah. Di dalam surga. Al-wahidatu, yang pertama, inna fil jannati ghurfatan min yaqutatin hamra yang duru ilaiha ahlul jannah. Subhanallah. Jadi dalam surga itu sudah dibuatkan, ada satu kamar yang dibuat dari yakut merah, yang dimana penghuni surga, ahli surga akan melihat kamar itu sebagaimana penghuni dunia ini melihat bintang-bintang, yang kamar tidak dimasuk kecuali oleh nabi yang fakir. Yang duru ahlad dunya ilal nujumi la yadkhuluha illa nabiyyu fakir. Berarti nabi juga ada yang fakir. Banyak nabi yang fakir seperti Nabi Daud, Nabi Isa. Banyak sekali nabi-nabi yang fakir. Nabi-nabi yang miskin juga banyak sekali. Jadi intinya hal yang pertama yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang fakir, nanti di dalam surga ada satu kamar yang dibuat dari yakut merah, di mana penghuni surga akan melihat kamar itu sebagaimana penghuni dunia ini melihat bintang-bintang. Berarti penghuni dunia ini seperti bermimpi gitu, bermimpi, sedang seperti yang dilihat seperti bintang-bintang itu, dia bermimpi dan berhayal dan berharap. Yang mana kamar itu tidak dimasuki kecuali oleh nabi yang fakir. Oleh nabi yang fakir, berarti kamar itu terbuat dari yakut merah. Di dalam surga yakut merah yang dimasuki oleh nabi yang fakir, au syahidu fakir, orang-orang mati yang syahid namun fakir, au mu'minun fakirun, orang mukmin yang fakir. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan yang diberikan Allah kan ada 3. Itu tadi yang pertama, kamar yakut merah yang hanya dimasuki oleh nabi-nabi yang fakir, kaum jihad yang fakir, mukmin yang fakir. Dan kelebihan yang kedua yaitu wasaniyatu yadkhulul fuqara ul jannatu qablal aghniyai bi nisfi yaumin wa huwa miqdaru khamsihi ma'ati amin yatamata'una fiha haitsu sa'u. Orang fakir itu akan masuk surga sebelum orang-orang yang kaya. Benar, karena orang kaya itu hisapnya lama. Nanti akan dipertanyakan, dari mana kamu dapat harta, dari mana kamu dapat uang, itu rumah hasil dari apa,
itu mobil motor dari mana dapatnya. Jadi perhitungan malaikat untuk hisab amal, hisab hartanya itu amat sangat lama, dan orang fakir tidak mungkin dihisab hartanya karena tidak punya harta. Dia terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Orang fakir itu masuk surga sebelum orang kaya masuk setengah hari. Nah, tapi orang fakir masuk surga jam 7 pagi, orang kaya masuk surga jam 3 sore. Maksudnya seperti itu. Yang mana perkiraan setengah hari itu 500 tahun. Dan di dalam surga itu mereka bersukaria sekehendak hati. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam di sini dijelaskan. Wa yadkhulu Sulaimanu banu Dawud alaihi salamul jannata ba'da dukhulil anbiya'i wa alaihimus salatu wassalamu. Berarti Nabiullah Sulaiman pun agak terlambat masuk ke dalam surganya. Sekitar 40 tahun setelah para nabi masuk, karena kerajaan yang Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman. Di sini akan masuk sekitar 40 tahun Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Mungkin dihisap mungkin juga Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Daud alaihissalam tentang istananya. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga yaitu bi'arba'ina amang bisababil mulkil ladzi a'tahu Allahu wal khaslatus salisatu idza qalal faqiru. Di sini kelebihan yang ketiga, apabila orang yang fakir tersebut mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar. Mukhlison wa yaqulul bina mislu, dengan ikhlas, dan orang yang kaya juga mengucapkan bacaan yang serupa dengan ikhlas. Zalika mukhlison lam yalhaqil ganiyul fakiro wa in anfaqal ganiyu ma'ahum asyrota al-afi dirham. Maka orang yang kaya itu tidak dapat mengajar orang yang fakir, meskipun orang yang kaya itu bersedekah 10.000 dirham. Maksudnya si fakir mengucapkan kalimat tersebut, si kaya juga mengucapkan kalimat tersebut, namun si fakir terlebih dahulu lebih cepat, dan untuk membayar terlebih dahulu lebih cepat tersebut dengan 10.000 dirham pun sia-sia, tidak bisa, walaupun si kaya tersebut bersedekah. Wa kadzalika amalul birri kullihi farja'u ilaihimur rasulu fa akhbarahum bidzalika faqalu radina ya rabbi radina ya rabbi. Kemudian utusan tersebut kembali setelah dijelaskan oleh Rasulullah dengan 3 kelebihan tersebut. Utusan kaum fakir tersebut kembali kepada kaumnya yang berkumpul dan berkata, ya Allah, wahai Tuhan kami merasa puas. Wahai Tuhan kami merasa puas. Inilah kita termasuk golongan fakir atau ganiyu, yaitu orang-orang yang kaya. Maka kita harus bisa menelaah, meneliti kefakiran kita, kekayaan kita. Insya Allah bisa masuk surga. Cukup sampai di sini. Insya Allah saya lanjutkan kembali masih dalam bab fuqara.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغنينا بحلالك عن حرامك وفضلك أعمى شواك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.